Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman energi, salam sehat. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya, dan semoga ibadah puasa ini menjadi bagian terbaik dari hidup kita di Ramadan kali ini. Teman-teman, ada pertanyaan begini, bagaimana orang yang memiliki asam lambung puasa dengan baik, apakah aman? Nah, beberapa literatur mengungkapkan seperti ini, bahwa sebetulnya puasa yang betul malah mampu mengobati asam lambung dengan baik. Loh, kok begitu? Ya, karena fase puasa adalah fase di mana tubuh melakukan keteraturan yang luar biasa. Keteraturan apa? Pertama, pada saat pola sahur itu adalah pola penyimpanan energi untuk mempersiapkan si sistem cerna kita tetap mencerna pada fase istirahat tidak makan. Nah, pada fase si sistem cerna itu tidak mencerna dan mencerna cadangan energi yang dimakan pada saat sahur, maka akan terjadi penyetabilan sistem enzim. Jadi, dia mencerna hanya cadangan makanan yang dimakan pada saat sahur. Sehingga stimulasi enzim yang ada di dalam lambung, produksi asam basanya akan lebih seimbang. Dia bekerja fokus dalam mencerna. Yang terpenting adalah bagaimana sahur yang sehatnya. Oke, sahur yang sehat, yang pertama, usahakan sahur makanan yang mengandung banyak serat. Apa saja? Jika Anda penderita asam lambung, maka yang disarankan adalah sahur dengan makanan yang rendah gula, rendah garam, dan rendah lemak. Kenapa? Barang makanan yang rendah lemak, rendah gula, dan rendah garam itu bahan makanan yang sangat mudah dicerna dan dia tersimpan sebagai energi. Nah, makanya pasca sahur teman-teman tidak boleh tidur lagi. Supaya apa? Makanan itu langsung dicerna, kemudian menyimpan menjadi cadangan energi pada saat sistem cerna tidak diisi. Dengan demikian, maka energi itu mampu merecovery sistem cerna yang rusak pada saat sistem pencernaan itu sedang istirahat atau puasa. Nah, kemudian selain makanan yang rendah lemak, makanan yang rendah gula dan rendah garam, apalagi makanan saat sahur yang dianjurkan adalah makanan yang mengandung serat yang tinggi. Apa saja itu? Bisa oatmeal yang plain ya, tinggal dicampur madu, diaduk, kemudian kasih buah, kismis, kemudian dimakan. Atau kurma. Nah, kurma tidak usah terlalu banyak, 3 butir atau 6 butir atau 7 butir itu sudah cukup. Kemudian roti, jika teman-teman makan roti pada saat sahur nggak keburu nih, roti ditambah dengan coklat. Nah, tapi pakai roti yang gandum. Sehingga rotinya itu tidak mengandung ragi. Karena jika mengandung ragi, maka dia memancing asam lambung. Hindari makanan yang mengandung pengembang. Apa itu? Mie instan, kemudian makanan bersoda, kemudian makanan berpenyedap itu harus dihindari. Kemudian lengkapi dengan buah. Buah apa yang bagus pada saat sahur? Buah yang tidak mengandung getah dan buah yang tidak asam. Nah, kemudian berapa liter air putih yang harus diminum pada saat sahur? Nah, cukup 2 gelas. 1 gelas pada saat bangun tidur, kemudian 1 gelas pada saat setelah sahurnya. Dan yang disarankan adalah air gelas itu minum hangat-hangat kuku. Jadi pas bangun tidur, teman-teman minum air hangat kuku, kemudian baru makan. Untuk apa? Ketika kita bangun tidur ada fase antara fase relaksasi menjadi fase bekerja. Jika teman-teman meminum 1 gelas air hangat, maka teman-teman memberikan waktu kepada si lambung untuk bekerja dan menyetabilkan dulu sistem cerna sebelum mendapatkan makanan. Kemudian setelah sahur, tunggu setengah jam baru minum air hangat lagi sebagai persiapan supaya tubuh kita tidak dehidrasi. Jadi 2 gelas, 1 gelas pada saat bangun tidur, 1 gelas pada saat setelah makan. Vitamin apa yang dianjurkan? Vitamin D, vitamin E, kemudian vitamin C. Nah, kan apa yang bisa membantu supaya kita lebih kuat berpuasa? Keteraturan. Jadi teman-teman, makanya Rasulullah sangat menganjurkan untuk melakukan sahur supaya mempersiapkan tubuh kita oleh energi, dan energi itu dipakai pada saat sistem cerna kita istirahat.
Itu yang pertama. Kemudian pada saat buka puasa. Jadi banyak orang pada saat buka puasa begini. Apalagi penderita asam lambung ini nggak boleh dilakukan. Pada saat kita berpuasa lapar mata. Nyiapin kolak, kemudian nyiapin makanan, gorengan, dan lain sebagainya. Terutama gorengan. Untuk penderita asam lambung tidak boleh langsung makan gorengan dengan teh manis. Dan itu adalah kebiasaan kita. Jadi kebiasaan di Indonesia itu kalau buka puasa itu gorengan, teh manis, cengek. Wah, itu enak banget tuh. Yang tadinya ini nafsu makan jadi nggak nafsu makan. Gorengan habis 3, cengek 1, kemudian teh manis segelas, sudah kenyang tuh. Padahal itu sangat salah. Kenapa sangat salah? Teh manis, kafeinnya meningkatkan asam lambung. Gorengan, jika minyaknya tidak bersih juga meningkatkan asam lambung. Apalagi cengeknya. Kalau cengeknya cengek yang sangat pedas, pasti meningkatkan asam lambung. Jadi apa Kang yang harus ideal itu? Nah, yang harus ideal adalah pertama, pada saat buka puasa disarankan teteh, akang, teman-teman energi semua, minum air hangat dulu 1 gelas. Minum air hangat 1 gelas, biarkan dia mensimulasi dulu lambung sebagai persiapan untuk mencerna, kemudian cari makanan yang lembut dulu. Boleh puding, boleh agar-agar, boleh kolak, tidak apa-apa, tapi kolak dibatasi hanya 1 gelas. Atau bubur kacang hijau. Setelah itu relaksasi sebentar. Makan berat bisa dilakukan pasca taraweh atau sebelum taraweh, tetapi setelah buka harus istirahat 15 menit. Biarkan lambung bekerja untuk makanan ringannya dulu, bukan gorengan ya. Untuk penderita asam lambung tidak disarankan makan gorengan. Karena jika makan gorengan, maka nanti dia akan menyebabkan asam lambung naik atau peradangan di tenggorokan. Nah, kemudian setelah makan agak berat tadi bubur kacang atau kolak misalnya kolak beberapa 1 gelas, kemudian atau sirup boleh, esnya tidak boleh terlalu banyak supaya tidak memancing ke radang tenggorokan. Nah, baru kita makan berat. Makan berat bisa dilakukan setelah taraweh atau sebelum taraweh, tapi jedakan waktu setengah jam jika sebelum taraweh, supaya otot perut tidak bekerja terus-menerus terlebih dahulu. Biarkan dia menyesuaikan antara fase relaksasi puasa dengan fase bekerja pada saat malam. Nah, makan terakhir di bulan puasa itu sebelum jam 9 malam. Jadi pasca taraweh makan malam tidak lengkap, tapi tidak boleh terlalu malam. Lengkap boleh tahu, tempe, daging, terus nasi biasa. Hindari makanan-makanan pedas untuk yang menderita asam lambung. Nah, kemudian minumnya kapan? Tadi pada saat buka puasa 1 gelas, makan makanan ringan, kemudian minum lagi 1 gelas, taraweh, makan berat, minum 1 gelas. Jadi kita masih bisa meminum air paling tidak 6 gelas sehari. 2 waktu sahur, 2 waktu buka, kemudian 2 antara dan setelah taraweh. Nah, dengan demikian maka akan diperoleh kemampuan tubuh yang optimal dalam menghadapi puasa. Dan juga akan diperoleh kemampuan tubuh relaksasi pada saat puasa. Dengan demikian, jangan takut untuk yang menderita asam lambung. Jika kita mampu mengatur pola makan yang baik, maka puasa membantu meringankan sakit asam lambung. Nah, teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan mengenai pola makan untuk bulan Ramadan ini. Untuk yang asam lambung, jangan takut. Atur pola makannya sahur, atur pola makan saat buka, sehingga kita mendapatkan energi yang maksimal pada saat berpuasa. Oh ya, ada pertanyaan, Kang, misalnya kita mau minum susu misalnya. Apakah boleh? Boleh. Pada saat sahur boleh minum susu atau diganti oleh madu. Pada saat buka puasa boleh minum susu atau diganti dengan madu. Tetapi susu yang kadar lemaknya rendah. Karena kadar lemak yang tinggi itu cenderung sulit untuk dicerna. Kemudian apa lagi? Buah dan sayur juga harus banyak. Kemudian kita tidak boleh makan buah yang yang ada getahnya dan asam. Buah apa saja? Pir, alpukat, apel, kemudian kalau sayurnya wortel, brokoli, itu sangat membantu sebagai penyedia vitamin yang aktif untuk membantu serat dan pencernaan kita. Jadi jika sahur teratur, minum teratur, buah dan sayur teratur, insya Allah puasa akan membantu teman-teman terobati dari penyakit asam lambung. Demikian teman-teman, semoga puasa dalam keadaan baik. Jangan takut asam lambung. Semoga kita bisa berdoa di bulan yang baik ini.
wabah ini bisa cepat selesai dan kita sehat. Kita sehat menghadapi puasa, kita bisa menumpuk pahala, kita bisa menumpuk amal jariah dengan baik. Teman-teman, saatnya puasa adalah saat yang baik untuk mengabdi kepada semua manusia. Ayo, awalkan zakatnya, kita bisa berperan serta untuk bisa meringankan teman-teman yang terimbas oleh efek COVID-19. Terima kasih. Salam energi, salam sehat. Semoga energi kita tetap maksimum, kesehatan kita lebih maksimum, rezeki kita bisa berbagi dengan maksimum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.